Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Bako Racing Original Karawang, dimanapun berada, support terus channel kami dengan cara subrek, like, comment, and share. Tapi sarenya jangan bobo. Share pokoknya mah. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Mari kita gas. Gas. Halo Brody, welcome back to Bro Podcast. Ya kayak biasa gue mau ngobrol santai nih. Kali ini narasumber gue jauh nih dari Bandung. Wais. Siapa dia? Katanya Bang Dodi nih. Bang Dodi itu kisahnya sih lumayan menarik menurut gue. Pengen tahu seperti apa Bang Dodi? Kita panggil Bang Dodi. Halo Bang. Jok. Sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sedia kala. Seorang sedia kala. Dari Bandung ya Bang Dodi ya? Dari Bandung. Dari Bandung. Bandungnya Bandung mana? Bandung Selatan sudah. Di Ciwidey. Ciwidey. Oh, Ciwidey itu banyak ini ya, tempat wisata ini. Destinasi wisatanya lumayan oke. Salah satu yang paling terkenal Ciwidey. Kawah Putih. Wis, Kawah Iya. Putih. Pernah nggak Kawah Putih? Alhamdulillah Belum. pernah lihat sih. Iya. main taruh. Tapi pernah ke sana, cuman nggak sampai ke atas sih, cuman di Belum nyampe. iya belum nyampe, tapi udah harus balik. Harus nyampe ntar. Harus nyampe insya Allah nyampe. Berarti dalamnya, oh indahan alamnya luar biasa. Luar biasa ya. Emang udah terkenal banget sih kalau Kawah Putih ya Bang. Nah, Bang Dodi ini kan dari Bandung nih. Sekarang ada di Jakarta dong. Dari tahun berapa ke Jakarta? 2020 kemarin. Oh, berarti baru Akhir 2 tahunan lah ya di sini. 2 tahun. Sebelum ke Jakarta nih, Itu di Bandung itu ngapain aja? Setelah sekolah lah. SMK kan saya kan langsung kerja tuh. Nah, Bang Dodi ini ngapain dulu tuh? Perjalanan ya pertama menuju ke Jakarta nih sebelumnya. Pas pertama masuk kita kuliah nih. Kita pernah kuliah cuman sampai kurang lebih 3 semester. 3 semester. Ya, kuliah. Kuliah di ISBI Bandung. ISBI itu Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Seni Budaya Indonesia Bandung. Nah, cuman nyampe semester 3 di jurusan teater. Awalnya masuk, cuman awalnya nggak ada niatan kuliah nih. Karena emang dari di SMA, terus ada paketan Dodi kayak kawan-kawan nih. Kan di SMA mah yang lain ada yang, lu mau kemana nih? Setelah udah lulus sekolah mau kemana? Yang lain mah ada yang mau kerja, ada yang nikah. Nah, kita bingung. Kita bingung, ya mau kemana ya? Gue kayaknya kuliah oke nih, nyobain. Karena walaupun emang waktu itu nggak mikirin kayak, wah ini dananya dari mana? Enggak itu ya. Enggak ke sana dulu. Walaupun emang bingung sebenarnya, iya ya dananya di mana. Tapi waktu itu kebetulan ada emang guru seni budaya juga yang mensupport kita juga, khususnya Dodi. Udah aja kuliah aja, ada di sini di ISBI biar dibantu aja birokrasi masuk ke dalamnya. Sempet kuliah, kita sempat ngamen. Nah dari si uang ngamen tuh kita ngumpulin. Nah udah dikumpulin baru sedikit-sedikitnya pakai bayar uang kuliah awal. Nah di tes kita ngikut tes, nggak disangka-sangka kita keterima nih. Udah gitu kaget, wah ya udah terobos aja, lanjutin aja nih. Nggak mikir toh walaupun emang tahu nih konsekuensi di akhirnya kita bakal meleset di tengah-tengah, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya kita udah tahu aja dulu bahwa ruang lingkup akademisi yang lebih tinggi dari SMA tuh kayak gitu kan. Iya, betul. Udah. Nah, tahun semester ke semester udah mulai kerasa nih kendor. Udah mulai kerasa kendor anjir. Iya, waktunya yang lain kuliah tinggal kuliah. Proses teater tinggal proses teater. Kayak yang waktunya misalkan organisasi udah enak aja. Kita mah kadang waktunya organisasi kita ngamen nyari duit buat makan gitu kan. Waktu tidur. Berarti ngamen itu sambil kuliah tuh ngamen? Iya. Waktu itu di Bandung kita punya
lahan nih, dikasih lahan di Simpang 5 daerah Kosambi. Kalau di sekarang mah yang ini Noda di Mangole nah. Oh Nah, iya. kawasan itu tuh pernah ada di Simpang 5. Cuman kesini satu mundur, dua mundur karena emang udah wah udah aja akademisinya udah di udahlah udah pesimis aja kita udah nggak bakal dilanjut. Nah kesini proses setahun 2 tahun 2 tahun di kampus walaupun nggak ikut akademisi kita tetap ikut proses teater. Nah waktu itu nyari makan di kampus pokoknya bantuin temen kayak proses TA tugas akhir kan di sana mah. Nah kesini pindah nih udah mulai kampus juga udah mulai ngerasa wah kayaknya harus keluar dari zona ini nih, balik dulu ke rumah waktu itu ke Ciwidey. Nah udah sempet di Ciwidey Balik baru dulu ke rumah maksudnya untuk pas kuliah ini emang bukan di rumah ya? bukan di rumah, Itu di jarang mana? di rumah kita mah di kampus aja diemnya. Waduh. Ya Emang ada tempat khusus? di sekre ada di studio ruang ruang teater studio teater ada ya itu maksudnya jadi kita jarang balik ke rumah teh karena kita fokus ada kegiatan juga di dalam kampus walaupun kita nggak ngikut akademisinya ada di teaternya proses latihan teaternya. Nah di sana organisasinya pun emang itu mas seumur hidup bisa Oh, kita jadi walaupun boleh di situ boleh boleh gitu di ya. situ. Nah Kayak waktu balik ke Ciwidey. balik nih balik tuh mentok nih karena emang bingung di rumah juga ini lingkungan khususnya lingkungan Dodi ya di kampung Dodi sedikitnya agak baca ngebacanya wah ini strategisnya kurang strategis nih lahan buat di kampung sendiri maksudnya nggak strategis tuh kampung Dodi mah disebut desa enggak disebut ke kota enggak karena apa ya pemahaman Dodi mah kalau misalkan ke desa nih jadi otomatis si mata pencahariannya tuh kayak tani ternak ya kayak gitu kan. Iya. Nah ini mah enggak kalau ke desa mah ke kota juga kebiasaan kota pun enggak ngikut artinya mata pencarian juga kadang pada mencara aja si pemudanya tuh pada keluar. Oke. Kalau di situ paling mata pencarian si pemudanya tuh dia kayak ke kuli bangunan, proyekan yang kayak gitu. Nah di situ mulai mentok gini bingung. Ada teman Dodi ikut dong ke pesantren ada teman pesantren nih. Daripada gini mah mending belajar ngaji aja kata Dodi. Siap. Udah mentok gini mah syukur-syukur bisa ngaji ya tuh kayak di pesantren. Kabar-kabar pas 2 hari kemudian si temen ngabarin yang di itu teh udah kita ke Jakarta aja. Nah pas gua mah tadinya mau ke pesantren mau ngaji bukan di Jakarta tapi ya udahlah ayo lah seenggaknya biar ada kegiatan. Nah udah ke Jakarta ketemu di sama kawan-kawan nih kayak kawan-kawan Kerawang anak-anak Kerawang khususnya di Bako Racing nih ini nih kita ketemu. Alhamdulillah sambutan awal yang sangat baik banget. Terima kasih buat Bako Racing nih pokoknya sangat udahlah tercatat dalam alur kehidupan ini mah. Itu yang ngajak ke Jakarta itu orang mana? Orang Bandung juga. Orang Bandung juga. Dia udah lama di Jakarta atau emang baru pertama yuk? Baru pertama coba. Juga. Relasinya si teman punya yang udah kerja ada di ini nih bareng kawan-kawan Bako Racing. Nah pas udah kita udahlah langsung berangkat. Nah di situ kita mulai observasi nih gimana akhirnya mulai sepakat bahwa kita berdua ayolah gimana nih pusat gimana ibu kota Jakarta kehidupan di Jakarta kayak gimana. Nah akhirnya kita ke Jakarta nggak jauh beda akhirnya kita sosialisasi itu nemu kayak kawan-kawan kan kalau di Bandung mah kayak ngamen ya yang di jalanan itulah di sini kita nemu nih di Vespa kawan-kawan Vespa akhirnya alhamdulillah pada ngerangkul kita juga di ininya mah di lingkungan wah ini dari Bandung ternyata emang akhirnya awalnya kaget nih karena emang bentrokan bola juga kan Bandung Jakarta sebagai ya tuh picking sama DJ kayak gitu kaget ya pertama nih zaman-zaman itu masih pada ininya juga ya panas-panas gitu ya. Pernah soalnya waktu itu hampir dipantek nih dipantek sama Jackmania cuman gara-gara pakai bendoan doang ikat doang iya pas waktu pertama kali ke Jakarta nonton konser Iwan Fals
yang Tapi pakai pakai bener Bandung, doang, padahal ini doang ikat doang. Cuman pas lagi jalan, woi bikin lu, langsung kaget ah Iya. gua sendiri juga dikejar-kejar lu sampai alhamdulillah sih, tapi akhirnya nggak sampai kena gua. Lagi kuliah terus mau ke pesantren. Nah itu tiba-tiba ke Jakarta kan, ke Iya, Jakarta. yang Si jadi kuliah ini Jakarta. masih udah lulus atau emang gimana nih? Belum lulus. Karena emang udah nggak di semester selanjutnya, mau ke semester 4 tuh emang udah nggak dilanjut. Kita udah nggak optimis nyari-nyari dana buat biaya ngelanjutin kuliahnya, karena emang udahlah mentok. Emang udah bener-bener pesimis aja gitu mah waktu itu. Oh berarti kuliah itu diambilnya pas dana Nyampe itu semester 4, dari ngamen itu, semester 3. cuma dari ngamen itu. Iya. Sama ada beberapa donatur, cuman akhirnya cuman di hari itu doang gitu, nambah-nambahinnya doang. Oh, ini Oh, segini, sisanya nyari lagi kayak gitu. untuk Heeh. sebagian doang gitu lah, Iya, nggak kayak full gitu. ya. Nggak full kayak gitu. Nah itu kan di Jakarta berarti ada sempet buat kayak ngelanjutin lagi kuliah atau emang udahlah gitu, udah Sempat, mati lah gitu. sempat waktu itu. Sempat mau ngelanjutin. Nah, kerja nih di Jakarta. Hmm. Pas enggak 2021 berarti kemarin. Akhir tahun. Akhir tahun teh jadi udahan resign nih di kerjaan. Nah, kenapa resign ya? Akhirnya tadinya mau lanjut dulu ke kuliah, ngelanjutin nih, nyari-nyari Oke, celah nih buat oke. gimana caranya, karena emang kenapa jadi seoptimis itu buat sekolah, kenapa sampai pengen banget kuliah kayak gitu Iya, kan. heeh. Akhirnya sampai wah ada celah dikit kita kejar. Walaupun emang enggak 100% itu kita bakal lolos nih, bakal Betul, kuliah lagi, betul. enggak. Toh walaupun emang akhirnya meleset juga. Alasan kenapa, karena emang ternyata pendidikan buat dodi khususnya itu sangat berarti banget buat nginin wawasan ya. Jadi walaupun gimana ya, ruang sejelek-jeleknya ruang lingkup akademisi, sebagus-bagusnya ruang lingkungan, maksudnya kayak pengalaman ya. Mm. Dan kita nggak sekolah, kita nongkrong misalkan ke nongkrong dari tongkrongan ke tongkrongan lain, misalkan kayak gitu. Ya walaupun bagus, tapi tetap di ruang lingkup akademisi mah ada apa ya, tataannya gitu. Oh ini Betul, gini, betul. ini gini kayak gitu. Mm-mm. Akhirnya oh iya ya, butuh guru juga ternyata gitu. Selain dari kehidupan itu sendiri, butuh emang orang yang bisa ngebimbing ya, kayak dosen yang gitu, Iya, bahwa betul, betul. bisa mengarahkan bahwa oh, lu gini, Mm-mm. lu gini gitu. Nah kayak gitu tuh kemarin. Sampai ini juga kan ada salah satu istilah yang emang ketika lu belajar tanpa guru tuh lu belajar sama setan sama aja gitu Iya kan. kayak Emang gitu. kayak gitu. Jadi sepinter-pinternya kita menjalani sesuatu ya tetap butuh pembimbing lah Nah gitu gitu kan. kayak gitu. Nah, Bang Dodi nih, maaf nih Bang Dodi. Siap. Katanya sempat pernah tinggal di yayasan juga. Itu maksudnya tinggal di yayasan itu tadi kan langsung ke kuliah maksudnya kan. Iya. Apa ketika kuliah di yayasan sambil ngamen atau di yayasan ini sebelum itu atau sesudah itu? Kalau soal di yayasan ya, di panti asuhan, Hmm. masuknya ke panti asuhan pernah dari pertama kelas 4 SD di panti asuhan emang awalnya. Nah pas kita ngikutin om saudara, karena emang nggak betah di rumah juga waktu kecil. Emang kecil mah udah mikirnya udah liar aja, kita mah nggak mau di rumah aja, pokoknya yang penting sekolah tapi nggak di rumah gitu. Akhirnya ada nyaranin om ke orang tua, oh, udah aja masuknya ke panti asuhan. Cuman waktu itu beda tanggapan ya antara panti asuhan sama yayasan. Nah kayak gitu, waktu itu mah omnya mau nggak ke yayasan. Nah akhirnya oh Oke. iya mau. Tapi pas waktu kita berangkat nih, di masuk ke sana ada plang panti asuhan, kaget gitu, kaget banget sebab Karena kalau panti asuhan itu lebih ke biasa kalau nggak yatim duafa, ya kayak gitu identik kan. kayak gitu. Hmm. Makanya kita kaget ya, panti asuhan, orang tua gue udah nggak sayang banget nih kayak Ya, gitu. mikirnya kayak gitu Ya ya. udah kemana aja, rancu aja lah pikirannya, akhirnya kemana aja. Cuman seminggu nih, selama seminggu awal di panti asuhan, ya nangis aja.
nggak ada teman, belum punya teman, akhirnya mau ngadu siapa, belum, ya masih kecil lah Maaf itu mah. dipotong, itu ada berapa orang waktu itu? Banyak, kurang lebih mah di 60-an lebih, sama panti jompo juga, itu dari asal anak-anak cowok cewek Ya, panti jompo. gitu. Gimana nih, bingung aja sosialisasi. Kalau misalkan kita, ya akhirnya kalau misalkan kita nyamperin nih yang lagi ngumpul main bola, akhirnya takut, ada ketakutan bahwa oh ngapain lu datang misalkan, akhirnya ditolak kan, nggak enak juga. Akhirnya ya udah diem aja. Ada nih teman satu, ayo bang main, diajak nih main, Iya. mulai di situ kita berbaur, mulai seenggaknya mulai menjiwai bahwa udahlah gua bodo amat. Akhirnya kasarnya ya Dodi sempat mikir, bodo amat gua, orang tua nggak sayang sama gua sampai gua ke panti asuhan. Akhirnya wah terserah lah orang tua mau gimana, gua tetap gua. Akhirnya gua coba ini, akhirnya nginin gua sendiri biar Iya. gimana pun caranya dengan jalan kehidupan seperti itu gua masih tegak seperti di awal gitu, masih tetap ayo dah tetap kehidupan harus tetap berlanjut akhirnya. Iya. Ini ayo do lah, lu bisa hidup tanpa orang tua, akhirnya lu sendiri, toh lu cowok. Jadi berapa lama di situ? Nah di situ teh sampai lulus SD, berarti kelas 4, 5, 6, 3. 3 sampai kelas 2 SMP. Oh 5 berarti ya? 5 5. kabur, Oh. pergaulan udah nggak jelas, maksudnya SMP nih, dari kelas pertama satu SMP tuh udah nggak jelas, mainnya udah kayak ke stasiun, ke Kircon, ke arah Condong kalau di Bandung. Nah, gabung-gabung sama yang ngamen, yang ngamen kesini kita demen musik ya pasti itu mah karena emang ruang lingkupnya ya. Tuan Palestan, selengan, regean, kesini teman-teman sekolah karena mendominasi ya, ternyata kawan-kawan gangster juga masuk ke gangster juga. Oh pernah juga? Iya, cuman nggak sampai sempet diikut di ospek ya pas awal, karena emang masih ikut-ikutan aja, apa sih ini apa sih, cuman ngikut-ngikut dari bang lu sini ikut gua nongkrong, ya aja gua mah, ayo. Nih gini bang, saya sering banget dengar berita tentang gangster ya, dan yang saya tahu ya emang seperti itu, maksudnya ketika kayak kerusuhan nggak jauh dari dia, terus kayak membunuh nggak jauh dari dia gitu. Nah selama ini kebetulan ketemu banget sama orang yang pernah di situ gitu, cuma pengen nanya nih, kegiatan abang deh ketika ikut gangster itu apa selama aja? ikut gangster. Pertama pas di gangster mah kayak ngumpul-ngumpul, nongkrong, kegiatannya mah yang nggak ada sistem yang nggak baik. Di setiap organisasi nggak ada sistem yang nggak baik, semua baik. Cuman yang di luar itunya kayak nih ribut nih, misalkan dari bocah-bocah, misalkan ada nih bocah temen ribut nih, nah otomatis yang gede-gedenya tuh ya, maksudnya kalau yang kayak ketua-ketua itunya mah udah alhamdulillah, maksudnya ngejalurin kitanya udahlah paling perbaiki aja ngobrol. Cuman yang ada ruang lagi bahwa ayo lah bareng, ayo sikat ya, akhirnya sampai ribut tawuran, masalah jadi gede, akhirnya otomatis yang senior juga ikut turun dong. Nah kayak gitu ribut terus sampai, kalau ini mah nggak usah dibahas lah yang atau emang perlu Ya nggak apa-apa sih, kalau ngerasa masih bisa di share nggak jadi masalah. Ya biar buat siapa tahu gangster di sana. Iya. Ya kan bisa hijrah juga seperti abang ini. Nah itu. Jadi yang lebih positif lagi lah. Iya. Soalnya kan ramai kan ya. Nah pernah nih ada kegiatan aktivitas waktu itu, nggak tahu ngedadak, nggak tahu emang kegiatan sehari-harinya, Dodi pernah diajak nih kayak ngebegal akhirnya. Nah sempat akhirnya sampai Dodi yang megang, lu turun nih karena emang Dodi baru masuk, akhirnya kayak udah aja kayak di ospek aja kan. Nah Dodi turun sampai
ya sampai mau ngeginiin orang teh kaget aja tuh bang gua. Belum pernah gitu Belum ya. pernah juga Heeh. karena emang ada dorongan di belakang, di tekanan bawah. Akhirnya oh iya ya udah gelapin aja. Akhirnya udah gelapin aja sampai di bawah. Akhirnya udah yang korban ditinggalin. Nah, si uangnya dibagi-bagi akhirnya tetap ke mata pencaharian kita lagi aja ya, ke pemasukan kayak gitu. Cuman di situ dibatasinya tuh karena kayak nih yang cabang ini jangan sampai tahu kalau misalkan kita kayak gini ya, kayak ada kegiatan ngebegal. Kalau emang udah tahu mah juga klik aja pasti chaos itu juga. Nah, cuman emang ada beberapa orang, cuman nggak di kita doang ternyata, di kawan-kawan yang lain juga. Buset, kata gua ada aja kegiatan kayak gitu mah, cuman nggak sampai diusung ke atas. Berapa lama di zona itu? Di gangster nggak lama, di gangster mah cuman 1,5 tahun, cuma SMP. Oh, saya SMP SMP. sampai masuknya ke lapas. Oh, Gua pernah. pernah ya ke lapas sampai 1 tahun 6 bulan di lapas di Lokong. Apa tuh yang bikin abang nih udahlah gua keluar aja deh? Di gangster. Ah, Nah, pertama yang bikin udah keluar karena emang ruang lingkupnya segitu-gitu aja, maksudnya segitu-gitu aja tuh. Mau ke sini, wah bingung, mantek. Mau ke sini apalagi pakai atribut nih. Akhirnya udahlah nyari, akhirnya lanjutin lagi ke musik nih Dodi. Tapi belum sampai keluar di gangster mah. Di musik, nah udah di musik nyaman, akhirnya udahlah mulai membatasi nih sosialisasi, ngilang sampai chaos. Ada satu lagi tragedi Dodi ngamen. Nah udah ngamen baru tahu nih bahwa dipalak nih Dodi siang-siang balik sekolah ini mah ngamen, terus dipalak uang habis semua. Akhirnya oh ya udah ini gangster nih. Nah sampai ada kabar bahwa si gangster itu mau ribut, kita ikut terakhir di gangster nih Dodi. Langsung ikut ribut, kena di TKP. Nah pas udah kena baru masuk ke lapas, baru di sana udah ngeri banget kata Dodi. Cuman ada nih kejadian yang ini di lapas, masuk ke lapas. Pertama masuk lapas, kepalanya dibotakin. Ya. Cuman kebetulan alhamdulillah pas di polseknya mah ada beberapa kawan-kawan yang emang udah kenal di dalamnya. Pertama masuk waktu sebagai di dalam lapas tuh atau di polsek dulu belum ke lapas atau gini. Iya, yang tatoan di situ ya, badan gini. Nih bocah baru nih, asik kaget tuh. Yang di lapas mah enggak, waduh sodomi kayak gitu kan, kaget gua mah. Kaget banget. Akhirnya bang, gua mah di kamar mandi aja. Ke polisinya, gua mah di kamar mandi aja, enggak usah masuk. karena takut omongan Karena itu. emang takut. Iya. Pas gua nengok-nengok dulu gua mah. Yang tato-tato kayak gitu katamu. Nah pas akhirnya udah nggak apa-apa pasti emang baik ya, disambut di dalam. Udah masuk aja, ayo bareng. Pas bareng masuk, ada yang kenal nih. Gue salamin dulu, gue langsung ngebangunin yang kenal itu. RT-nya. Karena kebetulan RT yang di musik di Iwan Balesan di mana koi. Nah RT-nya dia, gue bangunin, pada marah. Lu bocah ngapain lu? Cuma RT. Beraninya kan, karena emang iya, gue tahu emang dia. Dia temen gue, abang-abang gue. Nah pas gue bangunin si abang-abangan gue, pas udah bangun nengok, lu lagi aja ngikut. Emang tahu ya dia kalau Dodi mau udah masuk nih, udah ada temukan kabar, pasti bakal ketemu sama dia kayak. Pura-pura aja, jadi akhirnya nggak bangun dia teh. Akhirnya sini lu, ya, langsung mau diintimidasi aja sama dia tuh. Ya kirain mah mau tadi yang tadi sodomi. Gue mah kaget ke kamar mandi sebagai anjir. Pas ini teh, lu bener tahu sama dia? Iya bang, tahu bang, gue jangan diapa-apain bang, gue kan gue baik orangnya, begitu-gituin aja biar nggak ini. Nah, bener lu, iya dia yang datang akhirnya, udah ini mah bocah gue. Woi aman dong, gue sebagai tadinya yang lain temen yang ini mah udah masuk teh, dari mana lu? Langsung kayak gitu.
iya kasus lu apa lu, kebetulan emang ada pelecehan seksual waktu itu orang tua. Nggak banyak basa-basi akhirnya. Iya basa-basi lah yang kayak gitu akhirnya. Langsung mau dia mah wah parah bener lu. Ya akhirnya pelecehan seksual mah paling ngeri banget lah di dalam mah. Ya tanpa basa-basi langsung gitu aja. Mukanya langsung aduh. Kaget dulu. Untung gua kaget Tapi gitu. nggak sampai. Tapi nggak sampai. Nggak sampai ya. Sampai alhamdulillah muka badan mah aman. Nggak Aman. sampai ada ya paling di aparat doang lah. Pas di BAP tuh di BAP mah ini nih kena meja ya pas sama polisinya ngaku aja lu emang kasusnya gua mah ribut. Nah pas waktu kasus ribut tuh ada si polisi yang emang ya nggak tahu gimana ya, emang caranya kayak gitu nggak tahu lah nggak paham akhirnya ngaku aja lu ke akhirnya apa ya kayak kecolongan motor kebetulan ada korban kecolongan motor 3 si motornya karena emang baru masuk udah lu ngaku aja ini motor dulu yang ini kalau gua mah ngapain ini pasti bilang aja pasti barang buktinya ada Iya. terus aja gua diintimidasi akhirnya udah mau nggak mau tetap aja nggak ngaku tahu-tahu di sini ya kasih langsung di belakang di depan tuh sepatu gitu Oh, pakai kaki berarti. iya pakai kaki nah gua pas ini gua narik aja tangannya karena emang bangku mau ke belakang nih mau jatuh gua gini aja nah cuman kelewatan pas guanya gini Jadi niat narik sebenarnya cuma kelewatan. iya narik cuman gini ke bangku gua akhirnya kehajar sendiri aja ngomong bangku iya sebagaimana ya Allah ayo Bagaimana? cuman ya sedih banget sih pas waktu itu sedihnya orang tua kita mah yang jadi repot mah orang tua satset sini kemari ngebela-belain anak cuman akhirnya udahlah emang ya balik lagi ke tadi Dodi ya kemana lo gua laki-laki gua cowok ini kalau bahasa Sunda mah cowok mah panjang lengkah langkahnya panjang cowok mah mau gimana juga ini udah panjang ikut lah itu mah Tet ya kalau itu ya. pengen lah itu nah pas udah dibesuk udah lah nggak usah dibesuk-besuk lagi aja nah pas gitu udah beberapa 28 hari udah enak masih enak aja di Polsek mah anggap aja rumah gua rumah paman aja maksudnya bisa dibilang rumah paman tuh kayak makan masih oke nemu ayam masih nemu kayak rokok yang ngebesuk karena emang kebanyakan ininya mana kenapa ini kayak ada sekresek kebetulan emang diajarin kayak boxer no di dalam sama Dodi nih ya sama RT itu karena emang abang-abangan pagi-pagi udah bangun subuh teh udah sholat nah di imam tuh Dodi waktu itu selama Dodi di polsek imam subuh adan imam tuh Dodi akhirnya dari ibadahnya ya wih ya Allah nih Dodi nggak tahu apa-apa akhirnya Dodi ngimamin nih gua jadi supir akhirnya buat ngebawa mereka ke hadapanmu ya Allah nah dari sana mulai kayak wah rohani itu mulai bersih iya sedikit demi sedikit oh iya akhirnya nggak ada kegiatan lain selain dari olahraga latihan boxer tiap pagi minum telur yang kayak gitu kan kalau di luar mah oh jauh lah itu mendingan di polsek gitu tapi amit-amit jangan sampai lah ya yang salah masuk lagi lah ya kayak gitu sampai dioper ke lapas nah sampai dioper ke lapas nah sidang pertama yang teknisnya itu sidang waktu masuk ke lapas jalan jongkok nih gua langsung dibotakin sampai nangis banget dia maksudnya nangis banget tuh pala pelontos banget palanya iya pelontos banget pas gua ngaca tuh nih gua gini amat jelek banget gitu apa bedanya sama Cimo nih gua ya udah manimuit dibotakin muka jelek banget gitu nah mulai di situ udah gua nggak ada kegiatan lain selain dari ibadah
selama di setahun 6 bulan itu. Luar biasa. Mantap gitu. Cuman kalau bisa jangan sampai ke situ lah. Jangan lagi. Buat Mudah-mudahan. semuanya juga yang mungkin saat ini masih kayak gitulah. Kalau bisa berhentilah ya. Iya. Jangan sampai menyakiti. Maksudnya bahagiakan diri kita sendiri itu dengan apapun caranya, tapi jangan sampai merugikan orang lain gitu kan. Karena kalau bukan kita yang membahagiakan diri kita sendiri, orang lain nggak bisa mengerti kita gitu kan. Cuman pakai cara yang terbaik lah, apapun itu gitu. Akhirnya dari situ udah berubah tuh, udah nggak sampai ke situ lagi ya. Udah nggak mau lagi akhirnya. Sampai akhirnya SMK dan kuliah. Sampai nemu kuliah karena emang kuliahnya di seni budaya, ketemunya seniman akhirnya banyak masukan-masukan dari kawan-kawan juga, kawan-kawan kampus, kawan-kawan di luar juga, akhirnya jadi bisa ngebandingin nih, ngeseimbangin apa yang nyaring aja hal-hal yang emang positif buat kedepannya tuh, akhirnya disaring-saring lagi aja. Akhirnya oh ya udahlah, karena emang gaulnya ruang lingkupnya di backgroundnya tadinya sama seniman, akhirnya hidup mah ketawain aja lah, akhirnya asal jangan kriminal kayak gitu. Dari perjalanan pertama sempat di yayasan, terus juga pernah ngamen juga kan, sampai ikut ke gangster juga, sampai masuk bui juga lah ya. Nah, hikmah terbesar yang dari perjalanan itu apa kira-kira? Yang bisa dirasakan sampai ternyata gue seperti ini, alhamdulillah sekarang. Hikmahnya itu apa? Hikmahnya buat ini ya akhirnya jadi nemu jalan aja, maksudnya nemu jalan, akhirnya bisa nginin bahwa hidup hidup itu apa sih ya, akhirnya balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau buat Dodi akhirnya hidup mah ngalir aja apa adanya aja, sewajarnya aja, nggak usah yang harusnya segitu, ya udah segitu aja. Kita mah yang ini-inian aja, akhirnya yang wajar-wajar aja. Oke, nah kira-kira pesan buat teman-teman semua dari Bang Dodi apa? Silakan. Tetap pesan di Dodi mah titip sehat, tetap kuat, selalu semangat, itu jalani hidup apa adanya, nggak usah diada-adain, sewajarnya aja, jangan takut, rawat keberanian. Dalam hal keberanian tuh jadi nggak berani cuman ribut doang ya, adu fisik, nggak kayak gitu. Berani dalam hal-hal kebaikan, usung tinggi kebaikan kayak gitu. Walaupun emang jarang di ini ya, maksudnya jarang di apa ya, kayak ini mah cuman kebutuhan media sosial doang misalnya. Enggak, itu mah soal kebaikan mah niatkan lagi dari individualnya masing-masing sama Tuhannya masing-masing. Oke, luar biasa. Oke, buat sahabat Bako Racing, kita masuk ke zona yang kedua, yaitu asal sebut. Oke, Bang Dodi. Jadi di sini tuh nanti ada beberapa pertanyaan. Ini random. Pertanyaan itu dibuat oleh tim kreator. Siap. Ya, terkhusus kameramen yang ada di sebelah sana. Siap. Jadi nanti kita akan kocok kartu ini. Itu ada pertanyaannya. Jadi saya ngambil satu, yang saya ambil ini pertanyaan buat Bang Dodi. Nah, begitu Bang Dodi ngambil satu, pertanyaannya buat saya. Jadi apapun pertanyaannya terserah mau jawab apa. Serius boleh, bercanda boleh. Karena ini asal sebut. Oke, Bang Dodi? Siap. Kita kocok. Musik tegang dong. Oke, Bang Dodi, ini saya ambil satu buat saya ya. Buat saya tapi buat Bang Dodi maksudnya. Bang Dodi boleh ambil juga? Oke, nih Bang Dodi, saya tanyakan dulu buat Bang Dodi ya. Iya. Keinginan yang belum tercapai sampai sekarang, Bang Dodi? Membahagiakan orang tua. Ada lagi selain itu? Membahagiakan kawan-kawan. Ada lagi selain itu? Kontribusi ke alam sama ibadah aja. Itu yang fokusnya belum, masih keinginan. Jadi emang keinginan buat bagian orang tua yang belum tercapai ya.
Selebihnya udah tercapai. Luar biasa. Oke. Buat saya Bang Dodi, silakan. Yoks. Buat Dodi, kalau nemu duit satu koper buat apa? Wah, buat apa nih? Satu koper ini mah. Isinya apa dulu? Kalau nemu duit satu koper, duit isinya duit ini mah udah duit yang kawan-kawan cari nih, duit satu koper. Wah, sebagai gue mau udah gini aja. Sebagai. Aduh, sebelah aja. Kalau Ya, nemu mungkin. duit satu koper, Ya, mau dipakai ya Apa? aja tuh? nikah dulu. Oh, belum nikah berarti? Belum. Oh, ada kabar nih. Sama juga ya. Semoga. Semoga ya. Semoga nikah dulu, habis nikah kalau yang masih ada sisa beli peralatan rumah tangga lah. Kayak gitu. Oke, Bang Dodi saya tanya lagi. Masih ada lagi? Oke, ada lagi Bang Dodi. Nah, Bang Dodi nih, kalau dikasih satu hari terakhir Ya. untuk hidup, mau ngapain? Jadi hari ini tuh terakhir Bang Dodi hidup. Bang Dodi mau ngapain? Paling nemuin orang tua dulu pagi nih dari jam 12. Iya. Misalkan 12 apa nih? dari jam 12 malam nih. Oke. Nah, jam 1 sudah setar. Misalkan hari Sabtu, berarti kan hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu mau ke Minggu. Iya. Nah, Jam 12 malam nih. Malam Minggu berarti jam 12. Malam Minggu jam 12. Oke. Start dari jam 1. Balik posisi dari Jakarta Iya, ke Bandung dulu nih. Oke. 6 jam. Mau nggak mau ke supir. Cepet Pir. Kayak Bang kaget aja gitu belanja. Oke, karena ini terakhir ya. Iya, karena ini Oke. terakhir 6 jam. Berarti sampai sana jam 6. Ya, sampai Pagi. sana jam 6 nih. Oke. Ke orang tua, pamit udah ke orang tua. Baru ke kawan-kawan, nyamperin kawan-kawan dulu silaturahmi sampai ke kawan ya sebisanya mungkin. Iya. Nah, sisain 1 jam Buat nulis status iya. yang emang buat kawan-kawan nggak tahu, pamit aja bahwa gua pamit, sorry, minta maaf aja. Bikin status dulu. Iya, bikin status dulu buat ke media kalau di ini mah gua ya update dulu. Update terakhir gitu ya. Update terakhir. Apa tulisannya kira-kira? Ya paling permintaan maaf, gua berterima kasih aja kepada setiap kawan-kawan yang kenal gua, yang pernah nolong gua selama di dunia, gitu-gitu aja lah. Paling apapun itu yang urusan duniawi, terima kasih dan maafkanlah. Oke. Jadi kesannya Ini ada aja pertanyaan. Ya Allah. emang begitu. Ya Emang begitu. Oke Bang Dodi, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, buat teman-teman Bako Racing dimanapun berada, atau teman-teman YouTube dimanapun berada, yang belum gabung di channel kita, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat hidupkan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan dari kita, mulai dari video-video terbaru atau kabar-kabar terbaru dari Bako Racing Official. Oke, the next video. Bye-bye. Thank you Bang.